تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ketahuilah kehidupan kita di dunia ini itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah kehidupan tabi'i, yakni kehidupan yang berjalan sesuai dengan tabiat. Kiranya dia lapar, dia membutuhkan makanan. Kiranya dia haus, dia membutuhkan minuman. Itulah dia kehidupan tabi'i yang dirasakan oleh setiap insan. Apakah dia seorang mukmin ataupun kafir? Apakah dia orang yang taat maupun durhaka, pasti merasakan kehidupan ini. Tapi di sana ada kehidupan yang kedua. Kehidupan yang tidak dirasakan kecuali bagi mereka orang-orang yang hidup hatinya, yang mengenal hidayah, berjalan di atas jalan kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Apakah orang yang dahulunya dia mayit, kemudian kami hidupkan dia dan kami anugerahkan kepadanya cahaya? Kata para ulama ahli tafsir, mayit yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, kematian yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, bukanlah kematian jasad, tetapi kematian yang dimaksud adalah kematian hati. Karena itu Allah katakan fahyainahu, kemudian kami hidupkan dia. Itu hidupkan dia dengan hidayah dan dianugerahkan kepadanya jalan kebenaran. Maka dalam ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasannya kehidupan itu ada dua jenis. Jenis yang pertama, kehidupan yang hanya sekedar jasadnya yang hidup. Dan kehidupan yang kedua adalah orang yang hidup hatinya, yang mengenal hidayah, yang berjalan di atas jalan ketaatan, dan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Mal mayyitul ahya?" Siapa orang yang dianggap mati padahal jasadnya masih hidup? Dianggap mati padahal jasadnya berada di tengah-tengah orang yang hidup. Maka beliau menjawab, "Alladzi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran." Orang yang dianggap mati padahal masih hidup jasadnya adalah orang yang tidak mengenal kebenaran dan dia tidak mengingkari kemungkaran. Demikian pula Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, "Laisal mayyit man kharaja ruhuhu min jambih." Kematian yang sesungguhnya bukan sekedar ruh itu keluar dari jasadnya. Wa innamal mayyitu, akan tetapi kematian yang sesungguhnya, man la yafqahu madza li rabbih minal huquqi alaih. Kematian yang sesungguhnya adalah orang yang tidak mengenal hak-hak Allah Azza wa Jalla atas dirinya. Karena itu seorang penyair juga pernah berkata, "Al-musi'u mayyitun." Orang yang berbuat buruk, tenggelam dalam dosa dan maksiat, mayit, dialah yang sesungguhnya yang disebut dengan mayit. Wa in kana fi daril ahya, meskipun jasadnya berada di dalam alam kehidupan. Wal muhsinu, sementara orang yang muhsin, orang yang menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jal, orang yang menegakkan ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hayyun, dialah orang yang sesungguhnya hidup. Wa in kana fi daril amwat, meskipun jasadnya berada di dalam alam kematian. Subhanallah. Kita ukur, lihat para ulama ratusan tahun yang lalu jasad mereka terkubur di dalam tanah, tapi apa? Nama-nama mereka tetap hidup. Apa penyebabnya? Karena hidup hati mereka. Ratusan tahun yang lalu jasad mereka terkubur di dalam perut bumi, tapi nama mereka tetap menggelegar, harum semerbah, bahkan lebih harum daripada nama orang-orang yang hidup masa kini. Imam Qatadah rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, Ahlus sunnah, orang-orang yang berjalan di atas manhajnya Ahlus sunnah, yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama mereka tetap hidup meskipun jasad mereka telah mati. Apa sebabnya? Lantaran karena mereka menghidupkan risalah kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejauh mana risalah itu hidup, sejauh itu pula nama mereka tetap terus dikenang. Lihat para ulama, senantiasa kita sebut nama mereka meskipun jasad mereka telah wafat. Berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Ahmad, berkata Imam fulan, nama mereka tetap hidup sejauh risalah itu hidup. Kenapa? Karena merekalah yang menghidupkan risalah kebenaran. Yang keluar dari lisan mereka tiada lain kecuali kebenaran. Karena itu, selama kebenaran itu hidup, selama itu pula nama mereka akan tetap terus dikenang. Maka kata Imam Qatadah rahimahullahu taala, mereka ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutan nama mereka. Jadi nama mereka tetap terus diangkat meskipun jasad mereka telah wafat. Adapun ahlu bid'ah, kata beliau, yang membenci sunnah Rasulullah SAW, maka nama mereka akan mati bersamaan dengan matinya jasad-jasad mereka.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Rasul, huwal abtar, merekalah yang akan terputus. Terputus dari rahmat Allah. Terputus, nama mereka tidak lagi dikenang. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala beliau berkata, "Qul li ahli bid'ah." Katakan kepada ahli bid'ah, "Bainana wa bainahum yaumal janaiz." Yang membedakan antara kami dengan mereka adalah ketika datangnya kematian. Wallahu taala a'lam. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pada khutbah yang kedua ini kami ingin mengajak kepada kita semuanya untuk merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang berpaling dari Allah, enggan melakukan ketaatan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak di hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta, dalam keadaan buta. Demikianlah potret kehidupan orang-orang yang dahulunya di dunia, yang hidup hanya sekedar hidup jasadnya tapi hatinya mati dari kebenaran. Mata kepalanya dapat melihat, tapi mata batinnya itu buta dari jalan kebenaran. Sehingga kelak di hari akhirat mereka itu benar-benar dibangkitkan dalam keadaan buta. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penyesalan orang-orang kufar tatkala dihadapkan kepada mereka azab, ketika mereka melihat susahnya hisab. Apa kata mereka? Ya laitani kuntu turaba. Aduhai diriku, alangkah lebih baiknya dahulu aku menjadi tanah saja. Dia berangan, sekiranya dahulu di dunia dia menjadi tanah saja, itu lebih baik bagi dirinya. Dia lebih baik menjadi makhluk, lebih baik menjadi benda mati yang namanya tanah, daripada dia menjadi makhluk hidup yang namanya manusia tapi yang hidup hanya sekedar jasadnya. Dia berangan, sekiranya dahulu aku menjadi tanah saja, itu lebih baik. Karena itu seorang penyair pernah berkata, "Ya ajiban minan nas." Sungguh mengherankan keadaan manusia. Yabquna ala man mata jasaduhu wala yabquna ala man mata qalbuhu wa huwa ashadduh. Sungguh mengherankan keadaan manusia. Mereka tangisi kematian jasad, tapi mereka tidak tangisi akan kematian hati. Padahal kematian hati itu lebih dahsyat, lebih pantas untuk ditangisi. Wallahu ta'ala alam. Hanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketetapan hati kita di atas agama Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik.
Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kuna minal khasirin. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.